Kembali di berita utama, saudara, seorang bocah 7 tahun terjebak di dalam tabung mesin cuci di rumahnya di kawasan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Insiden ini diketahui sang kakak usai korban berteriak meminta tolong. Bocah 7 tahun ini terjebak di dalam tabung pengering mesin cuci selama 30 menit di rumahnya di kawasan Pancoran Mas, Depok. Ibu korban yang panik langsung memanggil tetangganya dan akhirnya menelpon damkar. Ibu korban bercerita insiden itu terjadi saat ia sedang di kamar mandi. Tiba-tiba anak sulungnya mendengar teriakan, kemudian melihat sang adik terjebak di dalam mesin cuci. Maksud saya, abang yang lihat itu manggil-manggil bu kayak gitu, manggil-manggil. Terus pas saya dengar, kok lama-lama kok kayaknya soalnya makin kayak kesakitan gitu kan. Saya keluar langsung, pas keluar, tahu-taunya udah masuk ke mesin cuci, udah telanjur masuk gitu, jadi nggak ketolong. Jadi gitu, jadi saya posisi lagi di kamar mandi. Karena kesulitan untuk mengeluarkan korban dari lubang mesin cuci, keluarga lalu menghubungi petugas damkar. 4 personel damkar pun dikerahkan untuk mengevakuasi bocah tersebut. Butuh waktu 10 menit untuk mengevakuasi korban dari dalam mesin cuci. Seminimal mungkin kita tidak merusak barang-barang milik orang tuanya gitu. Jadi kaki diangkat, kepala di bawah, alhamdulillah bisa. Dalam kondisi nangis memang teriak-teriak seperti itu kita harus paralel ya, sambil evakuasi kita harus menenangkan korban supaya prosesnya juga tidak terlalu lama. Segitu aja kita sudah 10 menit ya melakukan evakuasi tersebut. Kejadian bocah terjebak di dalam mesin cuci kembali menjadi pengingat bagi orang tua untuk mengawasi anak-anak mereka. Pemantauan aktivitas anak-anak untuk memastikan keselamatan mereka. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Informasi berikutnya, saudara, seorang suami tega membakar istrinya hingga tewas karena korban menolak permintaan pelaku untuk memasakkannya mie instan. Selain membakar istrinya, pelaku juga menganiaya ibu mertua yang berusaha melerai saat Pak Sutri itu cekcok. Saya siram dulu istri saya, Pak. Harusnya berjauh dulu. Siapa? Mertua saya. Apa? Terus? Enggak. Kayaknya kalau saya pulang dulu. Tergiur dengan gaji tinggi, seorang perempuan asal Sukabumi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban yang dikirim ke Tiongkok mendapat kekerasan dan ancaman selama berada di negara tersebut. Betapa bahagianya keluarga di Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ini saat menerima kabar tentang putri kesayangan mereka, RR, yang sempat menghilang selama 3 bulan. RR berada di Tiongkok bukan untuk bekerja seperti yang ia cita-citakan, namun menjadi korban perdagangan orang dan kerap menerima perlakuan buruk termasuk tindak kekerasan seksual. Berawal dari RR yang tergiur iming-iming pekerjaan dengan gaji belasan hingga puluhan juta rupiah per bulan di luar negeri, alih-alih bekerja, ia justru terjerat sindikat perdagangan orang. RR diduga menjadi korban pernikahan kontrak dengan seorang pria Tiongkok. Korban bahkan sempat mendapatkan kekerasan seksual. Saat ini RR sudah dipisahkan dari pria itu oleh otoritas setempat dan mendapat pendampingan sementara. Kalau sekarang alhamdulillah baik karena udah ada penanganan ya gitu, tapi meskipun ada penanganan masih ada ancaman. Sementara itu, keluarga RR mendatangi Polres Sukabumi Kota memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa sebagai saksi. Untuk memberikan keterangan saksi dan setelah itu mungkin langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil oleh kepolisian bisa ditanyakan langsung. Kalau dari kuasa hukum sendiri Pak sudah apa data yang akan dibawa dari kuasa hukum sendiri Pak untuk dilaporkan ke kepolisian? Kita sudah melaporkan tanggal 9 kemarin ya. Dan ini adalah tindak lanjut dari pelaporan kemarin
sesinya adalah mendengarkan keterangan para saksi. Kini, langkah hukum terus diupayakan termasuk berkoordinasi dengan sejumlah otoritas agar RR bisa segera pulang ke tanah air. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Resmi dipecat dari kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, anggota DPRD Gorontalo yang viral mau merampok uang negara, Wahyudin Moridu, banting setir menjadi penjual es batu. Jadi teman-teman semua, pasca tadi diumumkan oleh DPD Perjuangan Provinsi Gorontalo, saya alhamdulillah hari ini sudah diberhentikan dan sudah dicabut KTA-nya oleh DPD Provinsi Gorontalo dan menjalani aktivitas sebagaimana biasa seperti tahun 2019 lalu, menjadi pengusaha dan usaha kecil-kecilan. Itulah kegiatan baru Wahyudin Moridu, anggota DPRD Gorontalo, usai dipecat dari jabatannya oleh Partai PDI Perjuangan. Ia banting setir menjadi pelaku UMKM dengan berjualan es. Wahyu dipecat usai ucapannya ingin merampok uang negara sampai miskin viral di media sosial. PDI Perjuangan menilai perilaku Wahyudin yang viral melanggar disiplin partai dan masuk kategori pelanggaran berat. Usai dipecat dari PDIP, Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo menggelar sidang etik di kantor DPRD Gorontalo, namun Wahyudin tak hadir. Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo bilang sanksi terhadap Wahyu telah diputuskan dan akan dibacakan pada sidang paripurna mendatang. Selanjutnya, PDIP akan melakukan pergantian antar waktu terhadap Moridu dari anggota DPRD Gorontalo. Kebetulan kan yang bersangkutan saudara Wahyu Moridu tidak bisa hadir, sehingga sidang tetap kami jalankan. Ya, beliau tidak bisa dihubungi. Ya. Dan berikut setelah kita bacakan berita acara dan kita sudah sahkan alat bukti, sah untuk menjadi alat bukti, kita telah menjatuhkan sanksi. Wahyu mengaku dirinya menerima keputusan partai yang telah memecatnya dan bilang akan memulai hidup yang baru. Sudah dipecat, saya sudah tidak lagi menggunakan apa-apa dari negara, teman-teman. Teman-teman semua, saya mulai dari nol lagi, jadi sopir trek lagi. Lewat media sosial, Wahyu mencoba peruntungannya melakoni pekerjaan baru. Ia berjualan lewat live streaming di media sosial. Selain berjualan es, Wahyu juga memutuskan kembali menjadi supir truk. Wahyudin Moridu sebelumnya dilantik sebagai anggota DPRD Gorontalo periode 2024-2029 dan menjadi anggota DPRD Gorontalo termuda karena masih berusia 29 tahun. Kris Kamisma, Kompas TV, Gorontalo. Seorang ibu hamil di Desa Pupuring, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat ditandu melewati jalur ekstrim selama 5 jam menuju puskesmas terdekat. Namun bayi dalam kandungannya meninggal saat perjalanan. Terpaksa ditanduk seperti begini karena jalannya sangat parah, longsor. Warga Desa Pupuring, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat ditandu puluhan warga menuju puskesmas terdekat. Selama 5 jam, Sarina ditandu menembus jalan ekstrim, material longsor, dan menyeberangi 4 sungai. Sarina mengalami keluhan sesak nafas. Karena fasilitas medis di desa sangat terbatas, bidan desa menyarankan untuk membawa ke puskesmas. Sayangnya, akses jalan yang biasa dilalui warga mengalami longsor dan belum diperbaiki. Naas, saat tiba di rumah sakit, bayi yang dikandungnya pun tak tertolong. Sempat diperiksa sama petugas di sana, katanya dia sudah lemas dan sehingga harus dirujuk ke rumah sakit di sini di Polewali. Kalau di sana masih ada detak jantungnya, tapi ya kan namanya juga di perjalanan tak tahu apa,
Mungkin goncangan Pak bisa. Ya mungkin karena ya, kita bisa lihat sendiri jalannya kemarin. Berarti bayinya meninggal. Akhirnya bayinya meninggal. Kini Sarina menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Haja Andi Depu, Polewali Mandar. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki akses jalan menuju desa mereka agar tak ada lagi warga yang menjadi korban hanya karena sulit mendapatkan pertolongan medis. Edwin Arwan Pitu, Kompas TV, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sulawesi Barat.